أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya sudah berhasil atas izin Allah selesai menamatkan 8 prinsip ya untuk saudara menjadi pengusaha yang bukan saja mendapatkan dunia Allah tapi mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan prinsip ini bisa dimiliki oleh mereka-mereka yang tidak berilmu, apalagi yang berilmu. Kemudian kaya dan mereka yang miskin. 8 prinsip ini bisa dilakukan, dikerjakan oleh mereka-mereka yang punya pengalaman maupun yang miskin pengalaman. Artinya apa? Semua orang insya Allah berkesempatan menjadi pengusaha. Semua orang bisa berkesempatan menjadi orang kaya raya. Semua orang bisa berkesempatan untuk menjadi orang yang terbebaskan dari persoalan-persoalan finansial. Yang lebih penting lagi adalah kita tidak berhenti cuma jadi kaya. Kita tidak berhenti menjadi pengusaha saja. Kita tidak berhenti menjadi orang yang berlimpah dengan karunia saja. Tapi kemudian kita menjadi orang yang bersyukur. Menjadi orang yang berlimpah juga dengan ridho Allah. Dan ujung-ujungnya seperti pada surah Ali Imran ayat ke-15. Yang menjadi gacuan kita pada pembahasan semua bisa jadi pengusaha. Apa yang Allah bilang? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannah. Kemudian kita dapat apa? Pertama, dapat surganya Allah. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun, ya. Pasangan-pasangan yang kemudian bersih, suci. Wa ridwanum minallah. Ah, ini dia, wa ridwanum minallah. Kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu cakep lah. Tentu saja surah Ali Imran ayat 14 sampai dengan 19, ya. Ini bukan satu-satunya kemudian yang saudara harus pelajari, amalkan. Ada banyak lagi satu surah yang namanya Al-Qur'anul Karim. Inilah dia sebenar-benarnya panduan buat saudara semua. Saudara belajar prinsip-prinsip, misalkan saudara belajar Toyota Way. Saudara belajar lagi di Ocean Blue Strategy. Terus apa lagi saudara belajar? Tentang apa? Dari guru-guru marketing. Pelajari ini semua. Tapi jangan sampai ini kitab induk yang namanya Al-Quranul Karim kita malah kemudian lupakan. Aneh buat saya gitu. Saudara bisa menghabiskan buku berjam-jam yang ditulis oleh manusia. Tapi saudara tidak sanggup kemudian mempelajari satu kitab yang ditulis langsung sama yang punya manusia, yang menciptakan manusia. Kiranya saudara jangan jadi orang yang bodoh. Jangan jadi orang yang kemudian merugi. Siapa sih orang yang bodoh dan merugi itu? Orang-orang yang hanya mengejar dunia dan dia mendapatkannya, tapi dia kemudian kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ingatlah firman Allah di dalam surah Al-Asr. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin. Lihat tuh.
Nih, semua orang yang punya apartemen disebut rugi sama Allah. Semua orang yang punya BMW disebut rugi. Semua orang yang punya Hummer disebut rugi. Semua orang yang punya Mercy disebut rugi. Semua orang yang punya belasan properti disebut rugi. Semua orang yang kemudian sahamnya blue chip, ya sahamnya naik, sahamnya laku, disebut tetap rugi. Semua orang yang bagus dunianya tetap disebut rugi. Kapan? Kapan? Kalau dia tidak punya iman. Illalladzina amanu. Terus kapan lagi? Sedikitlah amal solehnya. Wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallah, alangkah indahnya pembahasan kita bila mana saudara menjadi seorang pengusaha, ya, yang di belakangnya berdiri, ruku, sujud pasukan-pasukan kita. Masya Allah. Ada berapa ente Suf karyawannya? Ada 4.000. Subhanallah. 4.000 orang ini adalah 4.000 orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari dia berzikir. 4.000 orang ini yang kemudian sama-sama ruku dan sujud ketika sholat zuhur berjamaah. Allahu Akbar. Jangan sampai saudara menjadi pengusaha yang berat sekali tanggungannya. Aduh, ampun ya Allah. Ente usaha apa Ji? Percetakan. Berapa karyawan ente? 3. Terus yang 3 ini tadi sholat subuh nggak? Waduh, gue nggak tahu deh. Itu urusan masing-masing. Nggak begitu Ji. Lu bakal ditanya sama malaikat, ditabokin bolak-balik. 3 repot, apalagi 3.000. Waduh, pertanyaannya babak belur deh gitu. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Wisata Tian TV, insya Allah. Kita akan masuk segmen yang berikutnya. Baik pemirsa, sebagaimana kemarin masih saya sedikit review, hari ini pun saya review juga sedikit ya. Jangan sampai kita bertambah materi kita, tapi kemudian ya semakin banyak yang kita lupakan. Intinya saudara, Allah. Ini dia intinya. Allah sebagai pusat ya. Pusat tujuan, pusat kendali, pusat sandaran nih. Nanti dari sinilah saudara kemudian melakukan apapun, berbuat apapun, ingin memiliki apapun, nih dia Allah dalam kehidupan saudara semua. Sedikit saya review seperti saya bilang, orang punya duit terus sukses, wajar tidak? Wajar, dia punya duit. Orang punya ilmu, sukses, wajar tidak? Wajar. Orang punya pengalaman, orang punya proyek, orang punya network, orang punya apalagi turunan, ya, alias nasab atau keluarga. Anda punya satu saja dari yang 6 ini, maka dimungkinkan saudara bisa sukses. Saudara tidak punya proyek, oke? Tapi saudara punya kekuasaan. Ya. Sebentar, berarti bukan 6 ya, 7. Duit, ilmu, pengalaman, kekuasaan di sini, proyek, network. Anda nggak punya yang lain, tapi jaringan Anda banyak sekali, teman-teman Anda banyak. Insya Allah Anda bisa sukses. Tapi ini semua nih nggak bakal laku kalau Anda tidak memiliki Allah. Konkretnya gimana Ustadz nggak memiliki Allah? Sederhana sih sebenarnya. Yakni bila mana kemudian saudara-saudara punya duit, ya. Indikatornya sih ada di sini nih. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah, ya. Akhlaknya juga bagusin. Nih indikatornya nih. Duit ente berlimpah, tapi yang wajibnya berantakan, yang sunnahnya kagak ada, akhlaknya bejat. Nih, nggak laku duit ente. Bukan nggak laku sama manusia, nggak laku sama Allah. Kalau nggak laku sama Allah, nggak ada apa-apanya nih, nggak punya arti. Bila mana saudara bisa punya yang 6 ini, lalu punya juga Allah, waduh nggak ada lawan. Nah karena itu, karena Allah tidak bisa disandingkan dengan semua ini, yang 7 ini nggak bisa disandingkan, maka saya berkeyakinan betul
bila mana ada orang yang modalnya adalah Allah dan dia tidak punya apapun dari yang 7 ini, nggak ada masalah. Dalam keadaan dia nggak punya duit, nggak punya jaringan, nggak punya turunan, nggak punya kekuasaan, bukan pejabat, nggak punya teman yang bagus, nggak punya pengalaman, nggak punya proyek. Dalam keadaan seperti itu dia datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wudu. Dari mulai wudu aja nih hatinya udah gembira banget pengen datang ke Allah. Dia sholat 2 rakaat. Dia bilang sama Allah, Bismillah nih Allah, saya lagi bingung mau ngapain. Otaknya blow on, duitnya nggak punya. Kanan kiri depan belakang yang miskin semua. Aduh ya Allah, hanya kepadamu dah saya minta kasih petunjuk gimana cara ini saya bisa hidup, bisa nyari rezeki. Allahu Akbar. Allah demen banget tuh, demen. Makin kita ngaku nggak punya, makin kita ngaku nggak ada, makin Allah tolongin. Kita punya duit nih, tapi kita datang sama Allah. Saya bilang ada duit ada Allah, ya lebih hebat dong, lebih hebat. Tapi kita berhasil ngenolin itu. Kita bilang sama Allah, ya Allah saya punya duit nih, tapi saya nggak tahu mesti gimana. Ustadz apa bisa? Bisa. Saya pernah ngetes zaman saya jobless ya. Hopeless juga, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Jangan pekerjaan itu ya. Tapi ketika kemudian saya ada Allah itu dahsyat sekali. Saya pernah loh pemirsa, ya dalam suatu waktu tuh saya sholat itu. Saya cuma yakin aja gini. Saya dulu ya kan, rumah saya itu tanah ya. Ini kayak orang kampung lah gitu. Rumah tanah, atap bumbungan aja. Kalau hari ini Allah takdirkan saya punya kendaraan, hari ini Allah takdirkan saya kemudian punya gadget yang bagus. Semua karena karunia Allah gitu. Ya. Pada saat saya lagi di bawahnya, lagi miskinnya, lagi jauh rezeki, waduh, subhanallah. Justru saat itu saya merasa saya paling kaya gitu, karena deket sama Allah, deket, nggak berjarak. Keyakinan saya kepada Allah mungkin saat ini nggak ada apa-apanya dibanding dulu. Sekarang kan gini ya, orang kan kalau punya duit ya, punya duit itu, kebutuhan akan Allahnya nggak terlalu terasa gitu. Tapi ketika duit nggak ada, lapar, anak 5 gelepak semua, pada situ saudara akan manggil Allah sempurna, sempurna. Ya Allah, kalau saya lapar doang nggak apa-apa dah. Yang sampai anak-anak saya juga lapar ya Allah. Cakep. Ente datang ke warung malah dimaki-maki di warung. Apa mau ngutang lagi? Sampai kapan? Ya Allah, hati kita kayaknya hancur gitu. Terus gitu kita pulang, bini kita ngomong lagi, dapat kagak bang? Gak boleh ngutang lagi. Emang gue nyesel kawin malu, gue nyesel. Makin begitu loh, keadaan makin begitu, kita makin perlu sama Allah. Jadi deh. Jadi apa? Jadi cerai, gue ceraiin loh. Bini kacau. Enggak ya. Kalau bini begitu, suami yang sabar. Suami yang begitu, bini yang sabar. Cakep. Ya. Tapi betul, keyakinan. Saya sholat 2 rakaat, saya bilang, ya Rob, Bismillah. Saya sholat sunat duha nih. Jangan sampai kau nggak datang. Nah, zaman dulu yang namanya kampung ketapang, nggak kayak sekarang. Tanah dulu cepeji gua aja nggak laku. 125.000 nggak ada yang laku. Apa kata orang? Oh ini tempat jin buang anak. Saya bingung, emang pernah ngelihat anak jin apa? Oh jin buang anak. Sekarang Masya Allah harganya udah jutaan. Zaman dulu ya, ini ada rumah saya nih, ini gang. Ini satu hari selama 24 jam bisa dihitung yang lewat sini. Tapi ketika saya habis sholat sunat duha, saya berdiri Pak di sini. Saya berdiri Bu di sini. Saya cuma yakin Allah bakal datang. Bener loh. Yang datang tukang ngojek. Sini, duduk. Ngapain bang berdiri di pinggir jalan? Lagi nunggu Allah. Dia ketawa. Nunggu Allah di sini. Iya kali aja mau ada rezeki. Oh kalau mau ada rezeki mau gampang. Ikutnya sama aneh. Ikut sama dia. Nah ngapain? Ya nggak tahu lah waktu itu. Pokoknya judulnya ikut aja. Pulang bawa duit tuh. Subhanallah nggak punya apa-apa, nggak tahu bagaimana musiknya. Jadi inilah kadang-kadang orang ya nggak ngerti gitu. Fakultasnya apa dulu belajarnya, disiplin ilmunya juga apa gitu. Tapi kerjaannya begini, usahanya begitu, semua sepenuhnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Percis seperti apa yang ada di suratul Fatihah.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Petunjuk itu semua milik Allah. Yang kemana-mana tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati TV. Di segmen yang ketiga ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua membaca ulang ayatul kursi. Ayat kursi. Sepenuh-penuhnya apa yang kita pelajari mulai dari awal dulu, ya, bahkan dulu awal bangetnya Wisata Hati di Antv ini episode pertama sampai hari ini sebenarnya terangkum di dalam ayatul kursi. Di dalam ayat kursi suratul Baqarah ayat 255. Ya, kita sama-sama ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, dan dialah al-hayyu al-qayyum. Jadi kita salah kalau kemudian kita bilang, saya perlu modal Ustaz, saya perlu jaminan Ustaz, saya perlu pinjam Ustaz. Nomor 17 lah. Nomor 1 kita Allah dulu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ikutin ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah. Orang tua ngomong kepada saudara semua, Mama punya tanah, pakai dah buat kamu. Bangunin dah toko di situ, hasilnya buat kamu. Terus dengan prinsip yang sudah kita pelajarin dari awal nih, ada Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, ada segitiga wisata hati, ada selawat, ada apa? Pakai. Saudara bilang, terima kasih ya Mak. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih saya rezeki biar bisa bangunin di atas tanah ini. Apa-apa yang bisa manfaat buat emak dan buat keluarga saya. Buat keluarga kita. Ya. Masih ada emak, minta emak ngaminin. Tuh. Terus kita datang kepada Allah. Ya Allah makasih. Dari kasih tanah itu ada 3000 meter. Buat apa ya? Nggak ngerti. Ini saya bilang, saudara punya ilmu nih. Ilmu bikin kontrakan. Lalu datang kepada Allah, hebat banget. Maka doa saudara kan tinggal begini kan. Pengen bikin kontrakan nih, saya ngerti sih. Tinggal gimana ya Allah. Ini nggak ngerti aja, datang. Pengen apa lagi? Pengen bikin hotel, kondo, properti, cetakan, mobil, motor. Allah. Insya Allah ya. Besok kita akan bernostalgia. Besok kita akan belajar. Besok kita akan kemudian perdalam pembahasan tentang semua bisa jadi pengusaha. Insya Allah, mudah-mudahan ada pengalaman-pengalaman pribadi saya dan pengalaman orang-orang yang bisa saya share lewat Wisata Hati TV. Mudah-mudahan Allah menjangin umur kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim. Dari awal sampai sekarang,
Udah begitu banyak pelajaran yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Bahkan terhadap Yusuf Mansur dan buat Yusuf Mansur. Bikin ya Allah saya dan seluruh pemirsa semua. Dan kawan-kawan yang ada di Antv ini bisa melaksanakan ya Allah. Jangan cuma menjadi ilmu tapi tidak bermanfaat. Jadikan ini ilmu yang bermanfaat. Jadikan kami orang-orang ya Allah. Jadi apapun kami merupakan hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah. Yang senantiasa bisa berjamaah sholatnya. Bisa sholat duha, sholat malam. Dan bermanfaat hidupnya buat orang banyak. Waghfir lana warhamatuhu alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.